Dia udah tahu. Gue udah tahu. Selamat pagi pemirsa. Semangat pagi. Udah tahu kayak kayak begini-begini terus. Udah keciri. Semangat banget kita berdua nih. Yang penting kita berdua semangat buat nemenin pemirsa selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Resa Nangin. Dan saya Vivian yang udah siap mengajak pemirsa untuk mengupdate berita selebriti terkini, terindah, hits dan juga terhot hanya di Obsesi. Gue susah ngambil nada itu susah gitu. Gaul itu huruf H-nya tuh banyak. Anak gaul, terangkan lah gitu. Anak gaul kan, goyang dong, terangkan. Kok gue Batak banget ya? Oh, mentang-mentang baru Mary. Salah lagi. Iya kan? Langsung dibuat-buat logatnya. Itu langsung viral, kau tahu Kak. Kita juga harus bikin viral ya Gak kan? cocok. Gak cocok ya. Gak Tapi kalau cocok. Ralinsyah jadi apa namanya tadi tuh dia mau dijadiin sebagai big boss, lady boss. Ya Lady kan? boss. Lady boss maskapai Lady. penerbangan. Iya, Cocok iya. nggak? Cocok. Itu membuat gue jadi pengen itu ya. Kirim Langsung tuh CV pilot-pilot kesana. semuanya ntar. Ibu, saya siap terbang gitu kan. Terbang kemana? Terbang ke hatimu. Gitu. Aduh. Ibu, Apa? saya siap terbang Terbang kemana? ke jalan yang lebih serius lagi sama ibu. Jadi semuanya jadi kacau ya. Tapi enggak lah ya, kalau udah Lady Boss 1 ini pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Yes, Ya mudah-mudahan yes. aja kita doakan lah ya buat bisnis barunya ya. Tapi berarti kita nggak bisa lihat lagi dia di layar lebar dong. Atau jangan-jangan itu cuma acting. Hah? Itu sebenarnya ada gimmick film. Gimmick film mungkin. Biasanya kan gitu, kalau film-film suka bikin Tapi gitu. enggak, Vi. Ini Enggak ya? beneran. Ini beneran dia ya? dia jadi bos di maskapai penerbangan. Tapi kan Lady Boss, jadi nggak harus setiap hari ke kantor nggak apa-apa, jadi tetap bisa syuting. Iya sih. Iya kan? Iya dong, jangan sampai nggak syuting dong. Iya, kan? kenapa? Kita kan pengen ngeliat, maksud aktingnya tuh bagus. Pengen nggak kamu acting sama dia? Mau, gue mau. Kan, Mau. gue kan mau apa? Jadi mau main drivernya nggak sama apa-apa? apa? Jadi drivernya? Gak apa-apa, gue mah. Asik. Apa jadi tukang payungnya juga Nggak apa-apa, yang penting tiap hari ketemu ya. Iya. Oke deh pemirsa. Nah pemirsa, kalau yang ini nih ya, ini nih berhasil menjadi viral Viral juga. banget. Kemarin-kemarin Bener. itu di semua sosial media itu tentang ini. Eta teh, nu eta tah. Lagu parodi yang dari itu lagunya Ya, Opik ya, sebenarnya betul kan, sekali. penyanyi religi itu. Nah, ada tapi emang lucu sih ya, selucu dan serame banget tuh obrolan Raffi Ahmad sama Ria Ricis di dalam mobil. Iya tadi kan kita lihat katanya si Ria Ricis pengen nanya sama Gigi tentang pernikahan katanya. Wih, Pakar ya. gila. Tapi ngomong-ngomong itu mobilnya siapa sih? Mobil Raffi itu kayaknya Mobil Raffi mewah sih kayaknya. gitu kan. Mobil Raffi. Itu bener. mobil Raffi tuh. Atau mobil barunya Ricis? Mungkin juga. Oh mungkin juga. Atau mobil saya nggak mungkin lah ya. Hey, Oke lah pemirsa selanjutnya Udah, nih next. ada Cesar Oh, ini nih, yang Cesar kembali lagi berjoget nih Betul. kan, Tapi nih kemarin. Cak ya, ada juga pemirsa. Ini aksi goyangnya ini menuai kontroversi. Kenapa? Ya kenapa kok bisa sekarang dia kembali lagi berjoget gitu kan? Itu lebih menjadi kontroversi mana sama joget gue? Enggak sih, dialah ya. Kalau itu Hah? biasa aja. Asik kau ya. Tapi aku juga bingung sih, udah Pak. Ntar gitu sakit lagi encok Iya, umat iya. ya kan. Cuman ini aku bingung sih, kok jadinya heboh banget gitu. Iya, orang Cesar kembali berjoget. Apa-apa. Kita jadi penasaran seperti apa. Iya. Langsung aja kita lihat yuk pemirsa, ini dia liputannya. Cesar Putra Aditya comeback. Komedian yang pernah dijuluki Raja Goyang itu kembali berjoget di panggung. Liukan dan goyangannya masih energik dan lentur. Penonton pun bersorak, sebagian malah histeris. Namun pemirsa di rumah, netizen dan sejumlah selebriti dibuat terkejut oleh penampilan Cesar. Setelah menikah dengan Indah Dari, lantas menyatakan hijrah ke jalan Tuhan dengan meninggalkan industri hiburan, Cesar menanggalkan pakaian salafi dan kembali mengenakan kostum panggungnya. Ya,
Ya, kembalinya Cesar Aditya ke panggung hiburan mencuatkan kontroversi. Aktor Egy John yang belum lama ini menyatakan berhijrah memperingatkan Raffi Ahmad sang pemandu acara agar tidak menyertakan Cesar dalam acara variety show itu. Bahkan Egy terkesan menyindir Raffi agar membantu Cesar yang tengah mengumpulkan biaya pengobatan istrinya dengan cara-cara yang lebih bermartabat. Saya juga nggak tahu tuh Egy John ngapain nge-IG story. Iya dia emang WhatsAppin gue. Ya. Gue juga nggak tahu ya kan kalau pihak TV ataupun acara gue mau undang Cesar, mau undang Egy John, mau undang siapa, ya kan bukan dari aku pribadi. Raffi yang merasa tidak tahu menahu tentang kemunculan Cesar di acara yang dipandunya memang sempat menuding Egy ingin mencari sensasi. Kemarin jadi sempat kontroversial Cesar ya, saya bilang ya saya sih nggak tahu ya, kalau memang itu silakan ditanya ke TV-nya aja. Tapi kalau Egy John mau IG story digituin mungkin mau cari sensasi. Gue juga jujur ya agak sebel juga. Tapi ya udahlah. Gue langsung telepon dia. Gue bilang gue nggak suka gitu. Maksudnya itu kan chat secara pribadi ngapain di IG story gitu. Ungkapan perasaan Raffi itu langsung direspon Egy dengan meminta maaf kepada suami Nagita Slavina itu melalui media sosial. Akan tetapi kontroversi goyangan Cesar tak lantas menyurut dengan permintaan maaf Egy. Lalu benarkah Cesar memutuskan comeback berjoget demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan istrinya? Jika sakit psoriasis yang diderita Indadari sedang kambuh dan butuh biaya besar, mengapa Indadari terpukul dan terkesan tidak rela bila suaminya mengais Rizky dengan cara menjual goyangan? Saya sehat walafiat. Kalaupun kemarin saya memang masuk rumah sakit karena ada suatu kejadian yang memang mengharuskan saya untuk dirawat di IGD dan harus menginap semalam di rumah sakit gitu. Dan sama sekali tidak ada kaitannya antara pilihan Cesar untuk berjoget dan dengan saya sakit. Saya juga nggak pernah tahu bagaimana niatan Cesar, niatan sahabat saya gitu ya. Ya kita doakan saja, kan Allah yang maha membolak-balikan hati. Hingga kini Indadari dan Cesar seakan belum siap bertemu awak media untuk menjawab kontroversi yang makin memanas. Wawancara bentar, Pak. Oh, bentar aja, Mbak. Terkait Cesar gimana, Mbak? Itu sebabnya Eko Patrio sebagai salah satu penggagas acara variety show itu merasa perlu untuk meluruskan berita simpang siur terkait keterlibatan Cesar di acara yang diproduksinya. Cesar yang datang ke kami, minta berharap bisa tampil. Kan itu artinya kalau misalnya dipaksa, ini sekarang udah hampir seminggu, nggak mungkin dia gairah banget, semangat dan sebagainya. Dan nggak mungkin juga yang namanya Eko Patrio atau pihak broadcast menipu tuh nggak mungkin. Kalau nipu mah udah bawa aja ke jalur hukum dan sebagainya. Nggak bisa kalau tiba-tiba misalnya saya kebetulan saya nggak deket ya, nggak ada job untuk di dunia dakwah gitu. Masa saya harus cariin? Nah mumpung yang di depan mata ada ya saya berikan yang di depan mata. Dan Cesar membutuhkan. Dari pernyataan Eko tersirat makna bahwa Cesar yang baru merintis karir sebagai penceramah sedang kesulitan ekonomi akibat sepi job sehingga memutuskan kembali berjoget. Siapa sangka pernyataan Eko itu membuat hati Indadari terluka. Lewat media sosial, Indadari terkesan menuding Eko telah menjolimi keluarganya. Lantas apa kata selebriti dan para penceramah tentang sikap Cesar yang dikabarkan tidak sabar dalam mencari rezeki lewat panggung dakwah? Hidup itu kan kita cuma dikasih pilihan baik buruk. Dari surat Al-Baqarah ayat 155 itu sudah jelas bahwa Allah itu yang maha menguji. Aku pasti mengujimu dengan sedikit saja ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Kalau kaitan sama iman tuh gini, kalau iman kita jatuh nih, naiknya 2, itu aja. Jatuh lagi, naiknya 2, Pak. Jadi terus kita bereskalasi yang positif. Kita doain Cesar dan semua orang-orang yang bisa kita doain. Termasuk kita doa juga buat diri kita sendiri. Dan jangan pernah kita suuzon. Itu yang paling benar sih menurut gua. Mendingan doain daripada ngomongin gitu nggak sih? Tapi kan memang sekarang itu memang kalau orang-orang memang lebih gampang ngomong dibanding berdoa. Kalau berdoa itu harus yang hening, harus berdoa yang baik, kusuk gitu. Kalau ngomong kan langsung cepet. Kadang respon pertama manusia itu suka merugikan sesama ya. Iya, tapi ya udah. Tapi kita tadi udah lihat juga kan. Mungkin buat Egy next ya. Ini pelajaran buat Egy John juga. Lain kali nggak perlu lah WhatsAppin ke Raffi, langsung ke Resa Nangin aja. Maaf, gimana?
Gimana? Kan masalahnya bukan sama saya. Bukan. Oh, bukan. Iya. Soalnya Raffi udah males. Jadi Iya, mendingan Raffi. kalau ke Reza itu baik hati. Iya, Pasti gue langsung jawabin dibales kok kalau langsung. gue. Dimasukin instastory juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, orang belum ada itu, belum viral. Jadi pokoknya kita doakan lah ya yang terbaik buat Cesar dan juga istrinya dan juga keluarganya. Walaupun mungkin apakah kita benar atau tidaknya kita juga tidak tahu ya, benar mengalami kesulitan. Tapi pokoknya kita doakan yang terbaik terus. Dan buat teman-temannya juga Mas Eko juga tadi udah memberikan klarifikasi. Niatnya memang cuma mau membantu ya betul, Cah ya. betul. Apa yang ada, apa yang dia punya, ya itu yang dia berikan ya. Iya, itu tugasnya seorang teman sih. Teman Oke ya. banget. Pokoknya sabar aja, ini mungkin semuanya sebuah ujian ya. Iya, proses. Life is a process, right?